Andre, Hesti, dan Pace sudah pergi ke negara mana saja ya? Yuk kita keliling dunia di pagi-pagi. Mama hea, mama hea, mama hea. Un, kasih ya Un. Un siapa? Firaun. Aja lu, Firdaus. Ha, mereka bikin pemerintah kami. Mereka mana semua lah. Pangkin apa dah ini? Tidak Mekah ini. Dato nama Mekah mana ni? Lalu anu ni, ada lah Tame kamu nanti purnikan hanya rujak ke? Kira-kira, orang serba, serba, oh, Apa sih artinya? Pagi-pagi semangat. Oh, pagi-pagi semangat. Kita kenapa dandan begini ya? Oh, kita lagi ada di Mesir. Iya, lagi di Mesir. Terima kasih sahabat pagi. Pagi-pagi akhirnya goes to Mesir. Pagi-pagi semangat. Wah, mudah-mudahan minggu depan kita ada di Paris. Oh, nggak usah lah Pak, repot Pak syutingnya. Kenapa? Ntar nyiapin green screen dulu. Oh iya. Hati-hati itu pasir. Oh, ketawa. Itu pasir. Jalannya hati-hati sih. Kita kan lagi di Mesir. Kok lu masih ada sih di sini? Iya, kalau bisa nyusul ke sini sih. Kan Dia jalan-jalan. Dia kan explorer. Oh iya. Pada ngapain sih? Keren banget. Ya, kalau kita harus menyesuaikan dong baju di Mesir harus begini. Apa? Itu ada ulernya dia. Sini. Apa ini? Apa ini? Ini. Fun fact tentang Mesir. Pinjam! Cleo nggak boleh begitu sama Jahat. Pace. Sekarang kita mendingan bacain aja nih fakta tentang Mesir. Ini saya repot bawa begini dulu ya. Mau kamu yang bawa atau kamu baca? Saya simpen dulu di meja. Ini kan ada meja di sini. Mesir itu terkenal dengan Oh, piramida. Unta. Gurun pasir. Iya, betul. Ternyata di sana unta itu bukanlah alat transportasi. Justru sebetulnya mereka biasa menunggangi keledai atau memakai perahu. Nah, unta itu malah sering dipakai sama turis. Perahu, Pak, di gurun pasir. Iya, perahu pasir. Perahu pasir. Terus ada fun fact berikutnya adalah tidak semua orang mati dijadikan mumi. Jadi ternyata kalau di Mesir pasti orang berpikirnya karena kan piramida, sejarah Firaun, sejarah Cleopatra, dan juga mumi. Mikirnya semua orang mati di Mesir tuh pasti dijadikan mumi. Padahal sebetulnya enggak. Ternyata di Mesir orang yang sudah mati itu akan dikuburkan secara biasa, yaitu di padang pasir. Hanya beberapa orang kaya yang dijadikan mumi setelah mati. Karena ternyata biayanya itu untuk dijadikan mumi mahal dan butuh waktu yang lama. Mereka juga masih percaya, ada banyak yang sekali masih percaya kalau bisa bangkit lagi jika dijadikan mumi. Selanjutnya ada lagi, ini katanya mereka sering berbagi makanan dengan orang mati. Katanya begitu. Jadi banyak orang Mesir yang menghabiskan malam di makam keluarganya sambil membawa makanan. Itu adalah tradisi di sana. Sampai sekarang masih ada ya. Sebenarnya tradisi-tradisi seperti ini di Indonesia juga ada ya beberapa di Tanah Toraja. Yang bawa makanan. Berikutnya, piramid yang bagus itu tidak dibangun oleh budak. Ada kisah kalau piramid di Mesir itu dibuat oleh ratusan ribu budak. Itu ternyata tidak benar. Piramid yang memang Bagaskara ya, bagus ya, itu dibuat oleh pekerja yang profesional, kayak arsitek-arsitek gitu, arsitek Mesir yang digaji pada zamannya. Pada zamannya, zaman dulu tuh sudah ada arsitek. Sudah ada pekerja-pekerja profesional yang membangun bangunan yang bentuknya outstanding, itu sangat luar biasa. Kalau lagi ingat lagunya ini. Tahu. Sting. Iya, lagunya Sting. Iya. Itu di Mesir dia waktu itu buatnya. Saya kan ikut waktu itu. Yang mana ya Pak? Yang saya jadi pasirnya. Ada kembang ya? Iya. Wah, kembang pasir dong. Cita mana Cita? Wah, udah mulai sakit nih dia kayaknya. Cita mana Cita? Oh, ngobrol-ngobrol sama gajah, ini kan boneka. Mana ada gajah bisa ngomong. Tidak percaya. Gini Ya ya. nggak percaya lah. Gajah ini bisa tahu, Dengar ya? hafal suara orang. Dengar ya, Pak Hengki. Saya itu tidak bisa ditipu. Ini mana mungkin Bapak itu bicara sama gajah.
dia tahu suara manusia. Masa sih? Oh, betul. Oh, dia kenal suara manusia, Iya, tapi kenal. nggak bisa diajak ngobrol dong. Tapi dia mengerti. Pak Nurdin, begini ya. Ganti nama lagi tadi Hengki sekarang mungkin. Nama bapak banyak banget sih. Tapi kalau saya yakin kalau itu cuma mengenali. Ini saya punya buktinya. Para ahli dan dari Universitas Sussex di Inggris itu telah meneliti bagaimana reaksi gajah Afrika terhadap suara manusia. Mereka memutar rekaman suara dari suku-suku bangsa yang berbeda-beda di Afrika, yaitu suku Masa dari suku Kamba di hadapan gajah Afrika. Dan reaksi ternyata mereka cukup mengenali suara-suara dari manusia tersebut. Nah, jadi ketika si gajah itu mendengar rekaman suara suku Masa, gajah itu langsung memasang posisi bertahan. Mereka seperti siap diserang. Sementara itu ketika mendengar rekaman suara dari suku Kamba, gajah itu justru lebih tenang. Oh, tahu. Ternyata Dia bisa bedain suku. itu memperlihatkan kalau gajah Afrika itu bisa merasakan juga dan membedakan manusia yang mengancam keselamatannya dan juga yang tidak. Dari suaranya, dari nada caranya. Kalau begitu. Oke, sana. Kasihan gua lama-lama. Iya sih. Dia sebenarnya tahun ini sih lagi mungkin masuk polling lagi lah. Polling apa? DJ of the Year kayaknya sih. Pilihan musiknya aneh sekali. Sudah. Gila, keren banget kita ya. Flamingo. Kita sekarang sedang berada di Espanyola. Andreano. Iya, Hestino. Andreno. Iya. Dano, apa Spagnolo? Iya, Espanyola. Spagnola. Na beautiful. It's very beautiful. This is a romantic country, you know? Yeah. Beautiful. Hola, Ariosa. Hola. Kalau ingat Hola. Spanyol, ingat apa coba? Ya bang, ini ada di Medan ya bang ya. Abang udah pernah ingat lah Spanyol. Arriba. Ini orang suka riba, makanya begitu. Keren, romantik, udah gitu. Romantik, arsitekturnya luar biasa. Luar biasa. Dan di sana itu juga kostum-kostumnya ya, keren-keren ya. ramah sekali orang-orangnya. Nah, orang-orangnya. Dan tapi no, hati-hati loh. Kenapa? Teman saya orang di Padang. Temannya kenapa? Saudara saya pernah ke Spanyol kecurian Nah, sekali. itu Tapi sebetulnya namanya itu sebenarnya tempat wisata. kalau Iya, dia di mana pesan aja saja. sebetulnya ada bisa kecurian asal kitanya waspada. Ngomong-ngomong soal Spanyol masih ada lagi kita akan lihat. Pernah ke Spanyol? Belum pernah. Seru sekali. Kenapa? Ngantuk saya. Paseo. Kirain kesurupan. Kenapa? Kalau ngantuk di Spanyol itu ada jam tidur. Kau silahkan tidur. Siang itu merupakan jam tidur di Spanyol. Saya hanya mau mengingatkan kita harus istirahat Oh siang. iya, Tidur. yuk. Tunggu, sabar. Belum, hei. Malah kayak Cin. duyung lo. Belum bisa bikin tidur lo. Iya. Gak percaya, coba. Nah, kan? Diamin aja. Coba. Dulu, kalau udah tadi ya. Udah tadi, udah. Oke, memang tradisi tidur siang Spanyol, siesta itu terancam dihapus katanya di sana. Jadi di Spanyol Oh, itu ada respon dong, lagi tidur. Kita tunggu mau bangunin. Respon. Mau join. Makanya klub. Jadi di Spanyol itu ada sebutan namanya siesta atau waktu tidur siang selama 3 jam saat bekerja. Tradisi ini rencananya akan dihapuskan pemerintah setempat dengan tujuan meningkatkan produktivitas. Jadi biasanya bekerja dari jam 9 sampai dengan jam 8 malam menjadi jam 9 sampai dengan jam 6 sore. Nah, tapi tidur siang itu tidak harus sampai 3 jam, setengah jam juga cukup. Setengah jam sebenarnya. cukup. 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 저희와 함께하는 빠기빠기 많은 시청 부탁드립니다. 안녕하세요. 아름다운 아침이에요. 아소이 너무 좋아요. 지금 내가 뭐 하는지 모르겠어요. 안녕하세요. 지금 뭐 하고 있는 거죠? 나도 몰라. 아주 몰라. 이게 뭐야.
지금 뭐 하는 거예요? 나도 몰라요. 몰라. capek deh. Masa Korea capek deh. Makasih lah hadiahnya lucu Makasih, ini banget. hadiah dari Hambok. Bahasa Apa Ini namanya? namanya apa? Sebentar, di kamera kayak saya seperti desainer. Oh. Ini namanya hanbok. Namanya hanbok. Ya, seperti batik. Oh, Indonesia, ini bat- Koreanya. Koreanya. Kalau Hanbok. balik lagi di pagi-pagi bahasa Koreanya. 다시 돌아왔습니다, pagi-pagi. Tashi doro, samina pagi-pagi. Pagi-pagi. Semangat bahasa Koreanya apa? Fighting. Kucing. Pilek loh. Aduh, Li, makasih Li ya. Ini udah dikasih baju hanbok, hanbok namanya. Tapi- Ini kayak Jepang tapi Ya, ya. ininya salah. Hah? Wardrobe-nya Ini dari salah Jepang. itu. Kenapa? Ceritanya lu dari Oh, Jepang. ya, jadi saya kemarin ke Korea lewat Jepang. Lo Jepang. Pulang. Pulangnya beli ini. Bawa ini. Tapi saya kapan sih pulang ke Korea? Sebenarnya ini terbalik. Ini sini, ini sini. Oh. Iya. Oh iya gini ya. Makanya, tadi jari kakinya keluar. Silakan duduk. Tapi kalau sendal buat hanbok ini biasanya bentuknya kayak gimana? Hanbok Kayu juga? itu seperti sepatu, apa ya, kayak karet zaman dulu. Jadi terbungkus semua. Oh gitu. Kalau di Indonesia beda ya. Kalau hanbok tuh misalnya habis dari toilet gitu kita. Handuk banget itu. Itu namanya handuk. Hanbok Oke. juga pernah menang apa? The best dress apa di Miss Universe Oh, di tahun Miss berapa Universe gitu. handbok juga ya. Untuk pakaian terbaiknya Tapi ya. ini sebetulnya masih ada kombinasi dari Jepang juga ya kayaknya ya. Sebetulnya Cina, Jepang, Jepang, Korea Jepang, itu Asia, ya. dari satu suku dari Mongol. Kalau di Indonesia kan kayak batik Sunda, batik Jawa itu beda-beda. Kalau di Korea juga gitu nggak sih? Korea itu bentuk handuknya hampir sama, hampir overall sama, cuma warnanya. Kayak ini lebih banyak, misalnya orange, lebih banyak gitu. Dan juga bentuknya nggak semuanya sama, ada yang lebih besar gitu, ada yang lebih pendek gitu, ada macam-macam. Macam-macam ya. Macamnya. Kenapa ya kalau kayak gini mungkin di sana tuh udaranya panas kali ya. Jadi harus pakai baju. Zaman dulu. Zaman Tapi dulu kalau ya. sekarang kita hari raya besar baru Baru- pakai hanbok. Misalkan kita datang ke rumah orang apa? Yang kakek nenek yang nenek moyang gitu ya, ya. ya baru pakai. Tapi zaman sekarang sudah banyak sekali tidak pakai. Ngapain Kapan aja. terakhir balik ke Korea? Saya Ke 3 Korea? tahun lalu. 3 tahun tahun lalu kembali ke Korea. Tapi selama 3 tahun ini kan banyak kejadian yang tidak baik seperti nenek saya, mama saya meninggal pun belum sempat. Jadi berharap tahun ini bisa ke Korea lagi. Korea lagi ya. Kemarin sempat mau pulang Korea tapi winter apa ya terlalu dingin. Tapi di sana keren tuh ada musim saljunya. Saya belum pernah ke Korea. Pengen nih. deh, pengen lihat salju di sana tuh. Ya bisa main Korea tuh, salju. salju. Kelihatannya bagus Biasanya sekali. bulan apa ya? Bulan November akhir sudah mulai musim dingin. Hah? Terus sampai bulan Januari ini kemarin saya tanya minus 16. Wah, itu udah ada salju tuh. Ya, Udah ada salju tapi tuh ya. paling bagus Christmas. Oh. Kan banyak nuansa Christmas, terus Iya, iya. salju juga. Bisa seperti drama-drama Korea gitu kan, lempar. Korea. Kita kan romantis kan? Iya, iya, betul, Jangan betul. lakukan itu. Kenapa? Nggak romantis. Esnya lempar langsung. Setelah berkeliling dunia, pagi-pagi akan memberikan referensi destinasi liburan untuk weekend Anda. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Pagi-Pagi Semangat!